Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasti Natalia. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sebelum kemerdekaan, kurikulum sering dijadikan alat politik oleh pemerintah. Misalnya, ketika Indonesia masih di bawah penjajahan negara Belanda dan Jepang, kurikulum harus disesuaikan dengan kepentingan kedua negara tersebut. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum sekolah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan politik negara kita sendiri dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa sebagai cerminan masyarakat Indonesia. Kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, kurikulum rencana pembelajaran tahun 1947, yaitu awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Learn Plan. Asas pendidikan ditetapkan dari Pancasila. Saat itu, pendidikan diartikan memberi pengertian dan contoh-contoh. Pendidikan bertujuan pula mengarahkan pengetahuan, memberi pengertian tentang nilai-nilai hidup, nilai-nilai kesusilaan, dan nilai-nilai keindahan, serta nilai ketuhanan. Yang kedua adalah kurikulum rencana pembelajaran terurai tahun 1952. Zauzak Ahmad menjelaskan yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum tahun 1952 ini adalah bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas dan seorang guru mengajar untuk satu mata pelajaran. Selanjutnya, kurikulum yang ketiga adalah kurikulum tahun 1964. Menurut Hamalik 2004, pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Isi rencana pendidikan untuk TK pada tahun 1964 menekankan 3 hal, yaitu yang pertama, pengembangan dan pemupukan sifat-sifat termasuk pembentukan kebiasaan-kebiasaan sebagai manusia Pancasila. Yang kedua, perkembangan keterampilan-keterampilan yang diperlukan anak-anak dan masyarakat di dalam usaha menciptakan masyarakat adil dan makmur. Yang ketiga, memberi pengetahuan yang akademis dan fungsional yang memungkinkan anak-anak dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Setelah itu, yang keempat merupakan kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini merupakan pembaruan dari kurikulum sebelumnya, yaitu dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana
tetap yang diutamakan. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dan mengamati seluruh, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Berikutnya, perubahan kurikulum yang ketujuh adalah kurikulum tahun 1994 dan suplemen tahun 1999. Dalam studi Jartot dan kawan-kawan tahun 2010, pengembangan kurikulum tahun 1994 ini merupakan upaya penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Herlina dan Indrawati 2010 mengungkapkan, kurikulum Taman Kanak-kanak tahun 1976 yang lalu menggunakan unit dan pusat minat. Maka pada kurikulum kali ini menggunakan tema dan subtema yang merupakan pokok bahasan yang perlu dikembangkan lebih lanjut oleh guru menjadi program kegiatan pembelajaran yang operasional. Kedelapan adalah kurikulum 2004 yang biasa kita kenal dan biasa kita dengar dengan kurikulum berbasis kompetensi. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002, kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. Herlina dan Indrawati tahun 2010 mengungkapkan, adapun tujuan kurikulum 2004 ini untuk pendidikan TK adalah diarahkan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Akhir merupakan kurikulum yang saat ini kita gunakan juga, kurikulum tahun 2013. Menurut Mulyasa 2013, kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi pondasi bagi tingkat berikutnya. Hal ini dimungkinkan kalau implementasi kurikulum 2013 betul-betul dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Sedangkan menurut Purwati dan Amri 2013, kurikulum 2013 ialah sebuah kurikulum yang terintegrasi. Maksud dari integrasi ini adalah sebuah kurikulum yang mengintegrasi skill atau keterampilan, tema, konsep, dan juga topik baik dalam bentuk within single discipline, across several discipline, dan within and across learner. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD, yaitu Bapak Dr. Muhammad Akil Musi MPD. Terima kasih banyak dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.